precious Lamb of God, Messiah, Holy One. Jesus, my Redeemer, name above all names, precious Lamb of God, Messiah, oh, for sinners slain. Thank you, oh my Father, for giving us your Son and leaving your Spirit till the work on earth is done. When I stand in glory, I will see His face. There I'll serve my King forever in that holy place. Thank you, oh my Father, for giving us your Son and leaving your Spirit till the work on earth is done. Thank you, oh my Father, for giving us your Son and leaving your Spirit till the work on earth is done. Shalom, selamat pagi saudara-saudara sekalian. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, terlebih dahulu mari kita memohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk kesempatan hari ini kami beribadah bersama. Kami rindu Tuhan menikmati Engkau di dalam firman Tuhan yang akan kami baca, kami renungkan, dan kami dengarkan. Kiranya kami terus mengalami pertumbuhan di dalam pengenalan yang benar akan Allah yang hidup, dan di dalam kehidupan kami sehari-hari, hidup kami boleh berbuah bagi kemuliaan Allah. Tuhan tolong kami, berikan kami hikmat, berikan kami pengertian. Kami telah siap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, pada chapel hari ini kita akan belajar di bawah satu tema, yaitu komunitas yang menyembuhkan atau komunitas yang memulihkan, bukan komunitas yang beracun. Saudara-saudara, saya akan membacakan bagian firman Tuhan sebagai dasar perenungan kita pada hari ini, yaitu di dalam Yakobus pasal 5 ayat 16. Yakobus pasal 5 ayat 16. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Sekali lagi saya akan bacakan. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh.
Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Saudara-saudara sekalian, keberadaan kita di tengah-tengah suatu komunitas bukanlah suatu kebetulan atau terjadi dengan begitu saja, melainkan Tuhanlah yang memanggil kita untuk hidup di dalam relasi dan persekutuan bersama dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita saat ini. Saudara-saudara sekalian, kita dipanggil oleh Allah di dalam Yesus Kristus bukan untuk hidup di dalam perseteruan, bukan untuk saling menyakiti ataupun melukai satu dengan yang lain, melainkan untuk saling mengasihi, saling melayani, saling membangun, saling mendorong di dalam melakukan kehendak Allah. Sehingga ketika kita hidup dalam suatu relasi yang diikat dengan dasar persekutuan, yaitu fokus pada kekudusan Allah, maka kita perlu mengerti titik pertama bahwa kita sedang tidak menjalankan agenda pribadi kita, melainkan agenda kerajaan Allah. Saudara-saudara, hal ini perlu menjadi konsen kita. Karena ketika kita ada dalam suatu komunitas, kemudian kita hadir di sana untuk menjalankan agenda pribadi dengan berbagai motivasi diri sendiri, maka kita dapat memastikan kita akan menjadi pengacau, bahkan membawa racun yang mematikan dalam komunitas tersebut. Saudara-saudara sekalian, di dalam teks firman Tuhan yang telah saya bacakan tadi, pada frasa bagian pertama, yaitu pada ayat 16a, mengatakan demikian, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Saudara-saudara, hal ini merujuk pada dosa yang dilakukan seseorang kepada sesamanya. Misalnya, memfitnah, dan segala bentuk atau jenis dosa yang melukai atau menyakiti, bahkan merugikan orang lain. Ketika kita ada dalam wilayah tindakan, dalam wilayah perbuatan ini, maka kita harus mengaku dosa kepada Tuhan dan juga kepada orang yang kita perlakukan secara tidak benar atau secara tidak adil. Saudara-saudara, berbicara tentang mengakui dosa, di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 mengatakan bahwa jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mengaku dosa diikuti dengan tindakan untuk saling mendoakan. Artinya saudara, setelah kedua belah pihak telah berdamai dari suatu perselisihan, dari suatu perseteruan, maka berlanjut kepada tindakan untuk saling mendoakan di hadapan Tuhan dengan memohon hikmat dan pertolongannya saja untuk senantiasa kita tetap hidup dalam perdamaian bersama dengan orang-orang yang ada bersama kita dalam komunitas tersebut. Saudara-saudara, masih pada frasa yang sama muncul kata supaya kamu sembuh. Dari frasa tersebut juga muncul satu pertanyaan, saudara-saudara, apakah ini keadaan di mana seseorang sedang mengalami sakit jasmania? Jawabannya saudara, ya. Tentang hal ini ada hal penting yang mesti kita ketahui, yaitu ada penyakit yang disebabkan karena dosa, dan ada juga penyakit yang disebabkan karena serangan setan. Di dalam Alkitab kita dapat menemukan beberapa contoh, saudara-saudara. Misalnya penyakit yang disebabkan karena dosa. Setelah penyembuhan terhadap orang yang lumpuh selama 38 tahun di kolam Bethesda, di dalam Yohanes 5, Yesus bertemu dengan
orang tersebut di dalam bait Allah terhadap orang yang lumpuh tersebut, dan ia berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Itu tercatat di dalam Yohanes pasal 5 ayat 14. Jadi saudara, ini jelas secara implisit menunjukkan bahwa orang itu sakit karena dosa. Contoh yang kedua, tentang penyakit yang disebabkan karena serangan setan. Saudara-saudara, setiap kita mungkin tahu apa yang dialami oleh Ayub. Yang mengalami sakit karena serangan setan yang diizinkan Tuhan untuk menguji iman dan kesalehannya. Jadi saudara, pertama ada penyakit yang kita alami yang disebabkan oleh karena dosa. Dan yang kedua, ada penyakit yang kita alami oleh karena serangan setan yang Tuhan izinkan untuk menguji iman dan kesalehan kita. Nah, jadi saudara-saudara, sekarang kita melihat apa yang dikatakan pada frasa berikutnya di dalam teks Yakobus 5 ayat 16b. Dikatakan bahwa doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Komunitas yang menyembuhkan, komunitas yang memulihkan, sejatinya tidak hanya berisi orang-orang yang efektif dalam berdoa, melainkan orang-orang yang telah dibenarkan oleh iman di dalam Yesus Kristus. Dalam bagian ini yang menjadi concern kita, saudara, bukan pada keindahan doanya, melainkan pada pribadi orangnya. Orang benar, yaitu benar karena dibenarkan, bukan karena membenarkan diri. Sekali lagi, orang benar adalah orang yang benar karena dibenarkan, bukan karena membenarkan diri sendiri. Saudara-saudara, ketika orang benar yang dimaksudkan di dalam teks ini berdoa secara efektif dan penuh keyakinan, Alkitab mencatat dalam teks yang sama, doa orang benar itu sangat besar kuasanya. Di dalam Alkitab juga ada beberapa contoh yang dapat kita temukan kuasa doa orang benar yang pernah terjadi di dalam catatan sejarah Alkitab, saudara, yang secara efektif mereka berdoa di hadapan Allah. Yang pertama, kita boleh belajar daripada Elia, saudara-saudara, ketika ia berdoa atas seizin Tuhan, doanya berkuasa sehingga terjadi beberapa hal besar. Yang pertama, hujan berhenti selama 3,5 tahun. Kemudian ada kuasa yang menyertai doa daripada Elia, sehingga terjadi satu peristiwa, menurunkan hujan, kemudian menurunkan api dari langit, kemudian menghidupkan kembali anak janda di Sarfat. Itu yang pertama, yaitu Elia, saudara. Kemudian kita juga menemukan di dalam Alkitab Musa berdoa untuk orang Israel ketika berperang melawan orang Amalek. Atas seizin Tuhan orang Israel menjadi menang. Doa orang benar. Bukan doa atau kata-kata yang indah, tetapi orang benar. Itu yang menjadi concern kita, saudara. Kemudian yang berikut kita juga boleh belajar dari Yosua, ketika berdoa matahari menjadi berhenti. Kemudian kita juga boleh belajar dari kuasa doa orang benar ketika matahari mundur atas permintaan Hizkia. Saudara-saudara sekalian, dari beberapa catatan Alkitab di atas tentang kuasa doa, kita belajar bahwa Tuhan berkenan kepada setiap orang yang telah Ia benarkan ketika mereka berdoa secara efektif di dalam anugerah Allah. Sekali lagi saudara,
Allah berkenan kepada setiap umatnya, kepada setiap orang yang ia sendiri benarkan di dalam Kristus Yesus, ketika mereka berdoa secara efektif di dalam anugerah Allah. Sehingga saudara, banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi ketika anak-anak Tuhan berdoa. Banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi sesuai dengan perkenanannya di dalam sesuatu peristiwa atau suatu kejadian yang terjadi di dalam sejarah kitab suci. Nah, dalam bagian ini saudara, kita sebagai guru dan juga sebagai seorang murid yang dipanggil Tuhan untuk menjalankan kehendaknya dalam lembaga pendidikan di Sekolah Kalam Kudus Bali. Hendaknya kita hadir untuk menjadi berkat dan pembawa damai di tengah-tengah lembaga pendidikan ini. Komunitas yang berkenan kepada Allah ialah komunitas yang menjalankan kehendaknya. Tidak mau kompromi di dalam kejahatan. Senantiasa siap menyatakan kebenaran untuk kebaikan bersama bagi kemuliaan Allah. Jadi saudara-saudara sekalian, mengacu kepada tema chapel kita hari ini, yaitu komunitas yang menyembuhkan atau komunitas yang memulihkan, bukan komunitas yang beracun. Ini mengingatkan kepada setiap kita bahwa saya dan saudara dipanggil, kemudian ditempatkan oleh Tuhan ada dalam suatu komunitas tertentu, bukan untuk hadir di sana menjadi seorang pengacau, tetapi di sana kita hadir untuk menjadi pembawa damai. Di sana kita hadir untuk menjadi berkat, menjadi dampak di dalam kebenaran, dalam segala sesuatu yang dikerjakan di dalam komunitas tersebut. Sehingga saudara, dari tema ini ada satu tujuan, bahwa murid-murid Kristus ketika berada dalam satu komunitas, mereka memiliki kerinduan untuk bertindak saling memulihkan satu dengan yang lain dan bukan untuk menambah luka. Tetapi perhatikan bagaimana mungkin kita dapat memulihkan komunitas di mana kita ada ketika komunitas itu ada dalam bahaya. Jikalau kita sendiri belum pulih di dalam berbagai masalah, berbagai persoalan, tidak mungkin. Maka langkah pertama saudara, kita mesti mengoreksi ulang motivasi kita di dalam melayani Tuhan. Kita mesti mengevaluasi kembali diri kita di dalam keberadaan kita di dalam komunitas di mana kita ada. Sehingga saudara, ketika kita sudah beres di dalam diri kita sendiri, relasi kita dengan Allah sudah beres, kemudian itu berdampak pada relasi yang beres juga terhadap sesama, maka saudara dapat dipastikan bahwa kehadiran orang-orang yang telah selesai dengan dirinya sendiri, telah pulih di dalam dirinya sendiri, maka orang-orang tersebutlah yang akan Tuhan perkenankan menjadi berkat, menjadi dampak, dan bahkan mereka dapat memulihkan komunitas-komunitas yang mungkin sedang bermasalah, sedang rusak. Mereka bisa dipakai oleh Tuhan untuk memulihkan komunitas tersebut. Lalu saudara, apa yang merupakan aplikasi di dalam karakter kita sebagai murid-murid Kristus terhadap tema ini, yaitu komunitas yang menyembuhkan, komunitas yang memulihkan, bukan komunitas yang beracun. Yaitu setiap kita, guru dan murid dan seluruh pegawai yang ada, memiliki pemahaman yang benar. Perhatikan saudara, memiliki pemahaman yang benar. Bukan hanya berhenti pada pemahaman yang baik, tetapi memiliki pemahaman yang benar untuk dapat saling memulihkan satu dengan yang lain. Kedua, kita memiliki kesiapan baik guru maupun seorang murid untuk dapat saling mendengar pergumulan si A si B. Ya, baik antara guru dengan guru, guru terhadap pimpinan, pimpinan terhadap guru, atau guru terhadap murid, murid terhadap sesamanya. Memiliki kesiapan untuk dapat saling mendengar pergumulan itu, kemudian saling membangun,
kemudian saling mendoakan, saling menguatkan satu dengan yang lain. Kemudian saudara, di dalam aplikasi karakter sebagai seorang murid berdasarkan tema ini juga kita boleh belajar. Sebagai seorang murid, belajar untuk mengekang lidahnya, untuk mengeluarkan kata-kata yang positif saja. Kata-kata yang merupakan kata-kata berkat bagi orang lain, bukan kata-kata negatif, baik terhadap guru maupun kepada teman-temannya. Dan ini menjadi teladan yang utama yang dapat dilihat oleh murid-murid adalah melihat di dalam diri seorang pemimpin, di dalam diri seorang guru. Bagaimana kita membawa diri kita di dalam pola berpikir, ya, pola komunikasi, pola rasa kita, di dalam pola motorik kita dalam segala sesuatu yang kita kerjakan. Apakah itu menjadi teladan yang benar bagi setiap mereka, murid-murid, atau tidak? Saudara-saudara, mari kita belajar untuk memulihkan komunitas di mana kita ada. Tetapi perhatikan, siapakah kita yang mampu melakukan itu? Kalau bukan karena kehendak Allah, kalau bukan karena perkenanan Allah, maka tidak ada sesuatu hal apapun yang dapat kita kerjakan. Ketika saya dan saudara menemukan atau melihat, menyaksikan komunitas saudara dimanapun berada, sedang ada masalah, sedang ada gejolak, sedang ada ketidakberesan, maka kita mesti dengan hati-hati. Kemudian kita memohon hikmat dan pertolongan dari Tuhan. Ketika kita ada hati, ada kerinduan untuk mau berkontribusi di dalam memulihkan keadaan komunitas tersebut, kita konfirmasi terlebih dahulu kepada Tuhan. Tuhan, apa kira-kira yang Engkau kehendaki untuk aku kerjakan, untuk aku dapat berkontribusi di dalam pelayanan ini? Tunjukkan kehendak-Mu bagiku, supaya aku tidak melenceng ke kiri dan ke kanan, tetapi aku senantiasa mengerahkan pemikiranku, hatiku hanya kepada Allah. Tujuan Allah menempatkan aku di dalam komunitas ini, itu yang menjadi acuan utama bagiku. Ketika Tuhan menempatkan aku di dalam suatu komunitas, baik di dalam sekolah, di dalam masyarakat, dan komunitas yang terkecil di dalam keluarga, di dalam lingkungan masyarakat, di dalam gereja, atau dimanapun engkau ada, saudara-saudara, di sana ada begitu banyak gejolak, ada begitu banyak masalah yang mungkin saja terjadi. Tetapi sebagai murid-murid Kristus, ketika engkau sadar bahwa engkau telah dibenarkan oleh darah Kristus Yesus, engkau telah dibenarkan oleh iman di dalam Kristus Yesus yang telah menjadi korban pendamai antara engkau, aku, dan Allah Bapa di surga. Ketika kita telah beres terhadap diri kita sendiri, hubungan kita dengan Allah semakin hari dibangun dan terus dibangun di dalam keintiman yang semakin hari semakin benar, maka saya dan saudara, dimanapun komunitas engkau ada, engkau akan hadir di sana menjadi berkat. Engkau akan hadir di sana menjadi dampak dalam kebenaran. Bukan sebaliknya engkau menjadi racun, engkau menjadi pengacau, tidak. Tetapi di sana kita hadir membawa damai. Di sana kita hadir membawa berkat bagi setiap orang yang bertemu dengan kita. Akhir dari perenungan kita hari ini, saudara, berdasarkan tema komunitas yang memulihkan atau komunitas yang menyembuhkan, bukan komunitas yang beracun. Kita perlu mengingat satu hal, bahwa Kristus sebagai kepala gereja, Kristus sebagai teladan yang agung bagi setiap umat tebusannya, telah memberikan dirinya bagimu dan bagiku. Setiap orang yang telah mengaku percaya, mengaku dengan mulut dan percaya di dalam hati bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadimu satu-satunya, peganglah Dia. Peganglah kebenaran yang telah engkau terima, yang dapat engkau baca siang dan malam di dalam kitab suci, di dalam Alkitab. Kemudian kerjakan dan lakukan apa yang merupakan kehendaknya dalam kehidupanmu sehari-hari. Sehingga kita boleh bertumbuh di dalam komunitas. Tidak hanya saja kita bertumbuh di dalam segala relasi sosial, tetapi kita boleh melihat pekerjaan Tuhan apa yang mau dikerjakan, yang mau dijalankan di dalam komunitas tersebut. Mari saudara,
Hadirlah di tengah-tengah komunitas dimanapun engkau ada, untuk menjadi berkat, bukan untuk menjadi pengacau, bukan untuk menjadi racun, tetapi menjadi pembawa damai. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian, ya, dan damai sejahtera daripada Allah Tritunggal menyertaimu senantiasa, dan memberikan semangat spirit di dalam hatimu untuk tetap melayani Dia sampai akhir hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur hari ini boleh belajar Tuhan kebenaran firman-Mu, bahwa kehadiran kami di tengah-tengah komunitas bukan suatu kebetulan, tetapi ada maksud dan tujuan Tuhan menghadirkan kami untuk menjadi berkat, menjadi pembawa damai bagi setiap orang yang ada di dalam suatu komunitas di mana kami ada. Tuhan, tolong kami, supaya kami boleh menjalankan kehendak-Mu sebagai murid-murid Kristus. Kiranya orang-orang yang melihat diri kami benar ada Kristus yang hidup dalam hati kami, di dalam perbuatan kami, di dalam tutur kata kami, di dalam segala pengambilan keputusan-keputusan yang kami lakukan. Tuhan, berkati setiap kami. Ketika kami telah selesai mendengarkan firman-Mu, kiranya Allah Roh Kudus yang memeteraikannya di dalam hati dan hidup kami, sehingga firman boleh kami lakukan di dalam keseharian kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Thank you, oh my Father, for giving us your Son and leaving your Spirit till the work on earth is done.